Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Satria Herlangga Saputra dengan NPM 24081010250. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi. Untuk eh, first ya, pertama saya izin minta maaf, saya tidak bisa berbicara dengan lancar untuk beberapa hari ini karena lidah saya itu sedang kering. Di bawah lidah saya itu sedang kering, jadi saya tuh susah untuk berbicara dengan jelas begitu. Jadi untuk beberapa hari ini saya akan berbicara itu seperti ini begitu. Oke, di sini langsung saja ya. Di sini untuk soal nomor pertama saya tuh disuruh membuka uh, user account ya. Jadi langsung aja mencet ke control panel. User account and change your account type. Nah, di sini bisa dilihat saya tuh memakai akun administrator begitu. Ada dua tipe ya. Akun type ini ada dua tipe. Ada standar dan juga admin. Seperti yang bisa dilihat sini saya tuh memakai administrator ya. Perbedaan dari administrator itu yang pertama, nggak pertama sih ya, saya kan jelaskan secara lisan saja. Administrator untuk akun admin itu dia tuh bisa full control ya. Jadi dia tuh memiliki hak penuh terhadap sistem. Jadi administrator itu bisa melakukan hampir semua tindakan begitu, termasuk yang dibatasi bagi pengguna biasa, seperti biasanya itu yang dipakai oleh standar user biasanya seperti itu. Ya, jadi kewenangan utama dari admin itu dia tuh bisa menginstal, biasanya tuh dia tuh bisa menginstal atau menghapus program dan driver. Dia bisa juga seperti mengubah pengaturan sistem. Dia juga biasanya itu dia tuh bisa menghapus atau membuat dan bahkan mengatur akun pengguna lain. Ya, biasanya itu dia tuh bisa mengatur seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, dia tuh bisa mengatur standar user seperti itu ya. Untuk yang ini yang akun user dia itu kalau misalnya admin dia full akses, kalau akun standar itu dia memiliki hak akses terbatas ya. Dia tuh biasa itu dirancang untuk orang-orang non IT biasa ya, yang dipakai itu buat ya untuk pekerjaan yang biasa-biasa saja lah istilah begitu ya. Jadi itu keterbatasan utamanya itu biasanya itu dia tuh tidak bisa menginstal atau menghapus aplikasi yang mempengaruhi sistem. Begitu. Biasanya kecuali diberikan izin oleh admin atau orang yang memiliki akun administrator itu ya. Dan dia tuh akun si standar ini dia tuh tidak bisa mengubah sistem penting. Dia tuh hanya bisa mengakses file pribadi sendirinya aja begitu. Jadi untuk perbedaan dari atau kesimpulan dari akun administrator dan standar ini, dia itu kalau administrator itu dia itu lebih nggak aman, tapi dia itu bisa mengendalikan sistem utama itu. Jadi dia itu bisa mengendalikan hampir semua program yang ada di sistemnya itu begitu. Lalu untuk standar itu biasanya tuh dia itu bisa dia tuh lebih aman, tapi dia tuh memiliki hak akses terbatas ya, karena dia ini pakai standar bukan pakai admin begitu. Jadi ya untuk admin dan standar tip dia tuh memiliki plus dan minusnya sendiri. Dimana jika admin dia itu uh, bisa mengendalikan hampir semua atau full akses, tapi dia itu memiliki resiko. Tapi kalau standar dia tuh hampir tidak memiliki resiko, tapi tingkat keamanannya itu jauh lebih tinggi dari akun administrator begitu. Oke, langsung saja untuk yang soal nomor 2. Di sini saya disuruh membuka firewall dan tunjukkan bahwa firewall dalam keadaan aktif. Oke, saya akan buka langsung firewall. Bisa dilihat sini. Firewall saya sedang ada di keadaan aktif semua ya. Ya, di sini cari daftar aturan rules dan tunjukkan sebuah aplikasi yang diizinkan allowed dan jelaskan mengapa hak akses tersebut diizinkan. Jelaskan appendage jika defaultnya adalah mengizinkan semua. Ya. Nah, sini saya udah masuk ke allow apps ya. Di sini kita ambil saja apa ya? Ingin Spotify. Ya. Spotify ini kenapa sih saya izinkan? Ya karena jika saya tidak izinkan maka saya tidak bisa membuka dan mengakses Spotify ini. Tapi jika saya menonaktifkannya, biasanya tuh nanti itu si Windows tuh bakal menanyai lagi, kamu itu mau membuka akses ini atau tidak. Jika tidak, maka otomatis Windows itu akan menolak akses Spotify ini. Tapi jika
menerima, maka Windows itu akan otomatis menerima begitu. Lalu jelaskan apa yang terjadi jika defaultnya adalah mengizinkan semua atau firewall non aktif. Oke. Di sini mungkin saya akan jelaskan pengalaman pribadi ya, bukan dari firewall, ini dari kisah ya, kisah nyata lah istilah. Bukan nyata juga sih, karena ini terjadi dalam sebuah game. Gamenya itu namanya itu Grand Theft Auto Roleplay. Dimana waktu itu saya tuh ada pernikahan ya. Saya tuh diundang ke pernikahan. Yang pertama, pernikahan ini open, jadi semua warga itu boleh join. Ada yang pernikahan itu private. Nah, di pernikahan yang pertama yang open ini, saya melihat banyak sekali penyusup. Alhasil apa? Pernikahannya itu tidak berjalan dengan baik. Lalu ada juga yang private. Yang private saya lihat karena eh, yang boleh masuk ke dalam pernikahan itu adalah orang-orang terbatas, orang-orang yang dipercaya, maka acara itu terjalankan dengan baik. Nah, itulah mengapa saya kepikiran eh, hal ini tuh hampir sama dengan hal firewall. Jika kita menonaktifkan firewall, maka hal-hal buruk seperti rootkit, virus atau malware itu bisa saja masuk. Ya bisa aja seperti gini. Eh, eh, Firewall itu seperti namanya, dia tuh dinding. Jika tidak ada dinding, maka semua hal-hal mau baik mau buruk tuh bisa masuk. Tapi jika ada firewall tuh diaktifkan, maka eh, eh, firewall ini akan menyaring hal-hal yang baik saja yang akan masuk. Jadi hal-hal buruk itu tidak akan masuk. Begitu. Itu kenapa bagi saya tuh firewall itu adalah sistem yang sangat-sangat penting ya untuk dinyalakan. Jadi firewall tuh harus selalu dinyalakan sih. Lebih tepatnya tuh seperti itu. Ya. Jadi ya mungkin itu saja untuk soal nomor 2. Oke. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Dimana yang pertama kita buka test manager, lalu urutkan proses berdasarkan penggunaan CPU atau memori, lalu pilih satu proses sistem, bukan aplikasi yang Anda buka seperti Chrome atau Word yang berjalan dengan hak akses tertinggi. Lakukan pencarian cepat di internet untuk mengetahui fungsi dari proses tersebut. Dalam narasi video, jelaskan fungsi proses tersebut dan berikan hipotesis bagaimana sebuah rootkit bisa menyamarkan atau menggunakan nama proses yang mirip untuk mengelabui pengguna. Oke, yang pertama kita buka saja test manajernya dulu ya. Kita pilih salah satu background proses dan bukan aplikasi ya. Kita pilih secara random aja ya. Misalnya proses, kita anggap aja ini deh, proses ini aja. Ini kan gede nih, ini bukan termasuk aplikasi juga ya, bukan seperti Discord ini. Discord ini besar, tapi dia masuknya aplikasi. Jadi saya pakai ini saja, anti malware service executable ya. Kita cari saja bareng di sini ya. Fungsi dari anti malware service executable. Ya, dimana si anti malware service executable itu adalah sebagian integral Microsoft Defender antivirus, sebelumnya dikenal sebagai Windows Defender, untuk melindungi komputer dari ancaman seperti virus dan malware. Proses ini bekerja di latar belakang untuk melakukan pemindaian real time, pemindahan terjadwal, dan pembaruan definisi virus secara otomatis. Fungsi utamanya itu untuk perlindungan real time. Dia bisa memindahkan sistem latar belakang, dia bisa pembaruan definisi, dan juga menghapus atau mengkarantina file. Oke. Lalu kita masuk sebelum ini kan nomor yang terakhir itu kita disuruh hipotesis bagaimana sebuah rootkit bisa menyamarkan data menggunakan nama proses yang mirip untuk mengelabui pengguna. Oke. Sebelum kita masuk ke hipotesis ya, kita akan masuk bagaimana sih langkah untuk mencegah agar sebentar saya cek ini udah record belum ya. Oke. Bagaimana cara mencegah agar bagaimana sih kita bisa tahu rootkit itu, atau ada nggak sih, kita ada virus nggak sih di komputer saya, atau ada rootkit nggak sih yang sedang menyamar gitu. Karena beberapa bulan lalu saya tuh sedang
bisa dibilang itu ada masalah dengan komputer saya karena saya merasa kok komputer saya ini sedikit rada aneh begitu. Maka yang saya lakukan dan saya merasa kalau komputer saya ini rada aneh dan saya merasa bahwa sepertinya ini ada malware atau virus atau rootkit yang sedang menyamar gitu untuk melabui saya begitu. Akhirnya yang saya lakukan itu ada tiga hal. Yang pertama, saya itu mengecek ya di test manager itu ada yang salah nggak sih, ada nggak sih proses yang mencurigakan begitu. Lalu saya tuh juga menginstal sebuah antivirus tambahan. Saya tuh menginstal Bitdefender. Kenapa sih Bitdefender? Karena waktu itu saya tuh sedang bingung mau antivirus apa sih yang bagus gitu. Waktu itu saya search di Google dan saya tuh direkomendasikan Bitdefender. Oleh karena itu saya memilih Bitdefender. Oke. Lalu yang ketiga, saya tuh sering melakukan full scan. Dulu itu pernah tuh 2 hari tuh full scan. Dan full scan di komputer saya itu lumayan lama ya, bisa dibilang bisa 8 jam bisa mungkin. Cara full scan tuh gampang sekali kalau misalnya kalian mau tahu. Mungkin di sini ini lalu scan option. Nah, di full scan ini adalah cara untuk full scan. Ya, mungkin seperti itu. Lalu kita masuk ke hipotesis. Nah, hipotesis ini ada beberapa hipotesis ya. Yang pertama, hipotesis 1, memanipulasi nama proses ya. Jadi rootkit itu dia itu bisa seperti menggunakan nama yang sangat mirip dengan nama proses asli begitu. Jadi dia tuh bisa itu memakai ada kesalahan engine gitu yang sekilas tuh mirip padahal berbeda begitu. Tujuannya itu ya untuk agar pengguna itu melihat bahwa daftar proses ini tuh sama dengan daftar proses yang sah, data proses Windows yang sah. Maka dari itu jujur itu sangat berbahaya. Itu mengapa kita harus sangat teliti dan sering-sering lah full scan ya gitu. Lalu hipotesis yang kedua, injeksi kode ya atau penggantian file ya. Jadi si rootkit ya ini bisa menyuntikkan sebuah kode sendiri ke dalam proses ya yang sudah berjalan secara sah. Jadi pengguna itu mungkin hanya melihat itu sebagai satu entry di task manager, tapi proses tersebut itu menyimpan sebuah instruksi jahat yang tersembunyi begitu. Ya mungkin bisa file-file yang bahaya seperti file atau bisa menculik akun Anda gitu. Mungkin seperti itu. Dan tujuannya itu dia tuh bisa menjalankan aktivitas jahat ya seperti yang saya bilang tadi ya, mencuri data atau menginstal malware atau hal-hal buruk lah istilahnya. Ya, di bawah kedok proses yang sah ini dia tuh bisa membuatnya sangat sulit dideteksi oleh antivirus yang hanya memeriksa integritas file asli begitu. Jadi itu mengapa lumayan penting ya untuk punya antivirus cadangan. Jadi dua antivirus itu bagi saya itu lumayan penting ya, apalagi yang sudah antivirus bisa dibilang antivirus yang bagus ya, contohnya seperti Bitdefender itu. Atau mungkin Smadaf ya, itu mungkin sekarang udah lumayan bagus karena dia juga menggunakan teknologi AI kalau nggak salah. Ya. Lalu ada 3 hipotesis manipulasi lokasi file di mana rootkit itu bisa mengendalikan pengguna yang tidak memeriksa jalur direktori gitu. Jadi malware tuh mungkin bisa menggunakan nama file yang persis gitu untuk menyimpan lokasi file yang berbeda. Jadi contohnya yang asli itu di C, tapi malwarenya itu mengarahkan ke D. Ya, itu mengapa itu sangat bahaya sekali. Tujuannya tuh jika pengguna memeriksa lokasi file, mereka menyadari bahwa file tersebut berada di direktori pengguna biasa atau folder sementara, bukan di folder sistem yang dilindungi yang merupakan tanda bahaya yang jelas begitu. Lalu hipotesis yang keempat, itu ada teknik hooking, di mana si rootkit bisa mengaitkan fungsi API ya, mungkin aplikasi programming interface, di mana sistem operasi ketika test manager atau program antivirus itu meminta daftar proses yang sedang berjalan ya, maka rootkit ini bisa mencegat permintaan tersebut dan menyaring entry proses jahat dari daftar yang ditampilkan. Tujuannya ya bukan proses malware tersebut benar-benar tidak terlihat oleh pengguna. Dan sebagian besar perangkat lunak keamanan yang standar itu meskipun sedang berjalan aktif dan menggunakan sumber daya sistem begitu.
Lalu ada hipotesis 5, dia tuh seperti memanfaatkan file hidden. Jadi si rootkitnya itu atau virus-virusnya itu dia tuh bisa memakai file hidden gitu. Jadi dia itu tidak terlihat oleh user kalau misalnya kita sedang mencarinya dengan proses manual ya. Jadi itu jujur hidden tuh bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena kalau kita tidak jeli, kita tidak membuka file hidden, kita lupa membuka file hidden, maka bisa saja tuh ya virus atau rootkit atau apapun itu, hal-hal yang jahat itu bisa saja ada di file hidden. Itu kenapa kita juga harus sering-sering lah membuka file hidden gitu untuk keamanan kita bersama, istilahnya begitu. Jadi itu aja untuk penugasan kali ini. Saya Satria Herlangga Saputra, mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.